Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan ngobrol santai bareng Gus Mahrus di Ponpas Mansyauluda, Desa Jedak, Kecamatan Wedong, Kabupaten Demak. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ini kan lagi hangat-hangatnya, lagi trending-trendingnya oknum ustadz menghamili santri-santrinya. Nah itu perlu kita bahas. Temanya gini Gus, ini kan krisis akhlak namanya Gus. Seorang ustadz, entah itu ustadz beneran apa ustadz aja gak tahu, kok bisa sampai menghamili anak didiknya, santriwatinya. Nah ini pertanyaannya, kalau ulama itu ya Ustaz, termasuk saya anggap ulama juga gitu, yang katanya adalah warasatul anbiya, penerus para nabi, apakah dengan sekarang maraknya berita-berita oknum guru, oknum ustadz yang melakukan hal-hal tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang yang tercela seperti itu, apakah ini berarti mereka telah gagal menjalankan misi Kanjeng Nabi li utami makarimal akhlak? Disebutin ucara penjenengan kan jarene al ulama warasatul anbiya. Lah sedangkan Kanjeng Nabi niku ya Mbak, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Lah akhlak yang kita lihat saat ini, entah ini karena akhir zaman atau gimana, kok orang-orang yang berilmu, termasuk itu tadi Pak Sopo jenenge Heri Tasopo itu jenenge, tega menghamili santriwatinya. Secara garis besar malah mencoreng sangat mencemarkan nama ulama, nama pesantren. Lah menurut saya itu bukan ulama ya. Enggak berpondok dengan berpondok. Ya, menyamai kasus seperti itu apa kira-kira itu gagal dari personal, apa memang niatnya yang salah itu ya? oh gitu. Ya pertama kita cari apa penyebabnya kok bisa seperti itu. Apakah ini terus bisa dikatakan wah misi para ulama zaman sekarang telah gagal meneruskan misi Kanjeng Nabi li utami makarimal akhlak. Oh, dianya sendiri menjadi pelaku apalagi untuk menyempurnakan akhlak santri-santrinya. Itu disebut apakah itu coba ataukah memang dia yang tidak kuat sengaja menggagas seperti calon panjenengan? Yang pertama adalah mengajar, itu kan sering dipesan dari para kiai sepuh itu, kalau kamu mengajar niatnya sudah tadi. Jadi yang penting itu niat ketika kita mau mengajar itu, kalau mau selamat harus ditata. Dalam arti di pikiran, nawaitunya harus dimasukkan di dalam hati. Kalau dia dalam hati sudah ada nawaitunya, nanti insya Allah dalam pekerjaan kalian itu kok semisal ada godaan, insya Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah. Nah kadang akan terjadi masalah maksiat, itu dia salah niat. Dan salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi sebaliknya, faman kana hijratuhu ilad dunya fa hijratuhu ila ma nawakan, itu kira-kira aukama. Bahkan terakhir ila cewek juga kan? Iya. Ya, memang bisa itu nanti. Biasanya kasusnya kok semisal ada orang mengajar apal lebih-lebih ilmu syariat, kok di tengah jalan dia melakukan seperti itu, pasti niatnya salah. Nah masalahnya itu yang tahu pribadi masing-masing. Nah, seperti kejadian itu bisa jadi iktibar bagi kita semua. Kalau mau mengajar itu betul-betul harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Ikhlas lillahi ta'ala ya. iya, itu pasti pertama harus diniatkan seperti itu. Jangan sampai wah aku mau mengajar, ini muridnya cantik-cantik, wah ini kesempatan, itu sudah salah niat. Aduh, coba. Biasanya kan seperti itu tidak bisa dipungkiri, walaupun dia di tengah jalan wah saya niatnya sudah benar, padahal dia tidak sadar dengan pertama nawaitu itu sudah menjadi ikatan batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti di tengah jalan kok ada godaan, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Barokahnya niat itu. Kan ada nawaitu lillahi ta'ala itu. Nah kadang-kadang setiap orang itu salah di awal. Kalau sudah salah di awal, pasti tengah jalan atau akhirnya ya akan seperti itu. Atau malah lebih-lebih kalau ada misal orang mengajar
agama syariat lah, atau belajar ilmu syariat, kok niatnya pertama itu kok keliru, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kamakol, dia tidak akan merasakan baunya bau surga. Jadi kalau ada orang mengajar ilmu syariat, mengajar atau belajar, kok niatnya kok selain Allah Subhanahu wa taala, atau wama dunya wama fiyalah, atau perempuan, atau ingin mendapat jabatan, itu tidak akan ngambu bau surga, ngambu apa kok masuk ya. Itu seperti itu. Kalau dipilih dari semua kasus itu salah niat pertama. Berarti yang perlu disalahkan adalah personalnya, orangnya Personalnya. masing-masing Ya, kalau dari ulama dulu sudah benar, itu ulama warasatul anbiya, itu sudah benar, itu sudah menjadi pakem. Tapi kadang itu sekarang sudah menjadi persepsi, wah itu wahai ustadz seperti itu, masa cabul. Itu personalnya, dia niatnya pertama keliru sudah. Kalau niat pertama sudah keliru, kan tidak ada takluk dengan Allah itu. Ya, makanya namanya kalau sudah takluk dengan Allah, ya Allah niat insun ngajari ilmu panjenengan, itu pasti akan bisa. Berarti kita tidak boleh menyalahkannya. Ada satu ulama, dia notabene ulama karena memang dia mengajar di pondok pesantren. Terus wah berarti ustaz di pondok pesantren kelakuannya seperti ini, tidak bisa Itu masalah itu personal. pribadi berarti kan. Masalah personal. Kan nanti dikhawatirkan terus semakin ke sini orang tua tidak mau memondokkan anaknya, kan malah bahaya. Itu masalah personal masing-masing. Makanya berarti kan tidak semua ustadz, tidak semua pondok pesantren seperti itu. tidak seperti itu personal. Yaitu gara-gara itu pasti faktor pertama salah niat. Ketika dia mau mengajar salah satu, wah aku tak mengajar nanti dapat gini, atau nanti wah aku tak mengajar siapa tahu dapat jodoh, itu sudah keliru. Malah tahu-tahu gak dapat jodoh, malah dapat fitnah. Tapi kalau dia nyawa itu, ya Allah niat insun mengajar ilmu ini panjenengan, dan nanti kita sudah tahu ini nanti saya kasih ini sudah tahu. Tapi gara-gara kula jenengan itu salah niat itu mengedepankan kepentingan sendiri. Padahal dengan mengajar ilmu agama kan itu kan menyampaikan nasrul ilmi, itu pasti Allah sudah tahu. Rata-rata kasus terjadi itu salah di pertama. Terus kita menyikapi kejadian-kejadian yang semacam itu, untuk kita pribadi itu kita harus bersikap bagaimana dengan keadaan seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Maksudnya bersikap menanggapi dengan maksudnya seperti apa? Maksudnya apakah terus kita mencela orang tersebut, atau justru itu buat pelajaran kita biar tidak seperti itu, atau bagaimana gitu? Ya kalau ada kejadian seperti itu jangan sampai mencela. Kan ingat daunnya kajian kan seperti ini. Man karo au kamakol man ayyara akhahu al muslim, man ayyara akhahu al muslim lam yamut illa wa huwa waqi'un fiha. Kalau ada seorang muslim itu melakukan suatu maksiat, itu sering dawuhkan dene pengen sepuluh iki bangun iki dawuh itu. Nah ono wong nglakoni maksiat itu jangan sampai kamu mencela atau kamu menyebar gosip, wah itu lupa orang itu seperti ini, jangan sampai kamu tutup mulut saja. Nanti kamu akan dikhawatirkan tidak akan meninggal sebelum kamu melakukan maksiat yang dilakukan orang seperti itu. Contoh ustadz itu melakukan zina, ya itu jangan sampai dicela. Jangan sampai dicela, cukup di dalam hati, ya Allah matur nuwun saya tidak melakukan. Kita berdoa semoga jangan sampai seperti itu. Yang lebih penting jangan sampai menyebar gosip. Kalau sesuai sabda Nabi Al-Kamakol tadi, seandainya kita mencela justru dikhawatirkan kelak suatu saat kita akan melakukan seperti itu. Itu kan repot. Man ayyara akhahu al muslim lam yamut illa wa huwa waqi'un. Kalau istilah orang Jawa, hukum karma. Moyok nemplak. Moyok nemplak. Hukum karma juga ya. Kadang seperti itu. Itu sering didahulukan. Diwanti-wanti kalau ada orang melakukan maksiat, kamu harus tutup mulut. Jangan sampai malah menyebar gosip. Ya ibu-ibu nggak tahu kok, semisal tetap tahu ya jadi pelajaran lah supaya kita lebih hati-hati gimana, lebih sering minta kepada Allah, ya Allah lindungi dari melakukan maksiat. Jangan sampai malah jadi bahan wah menfonis itu loh, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa belajar itu jangan sampai kan tindak tanduk orang kan kita tidak tahu. Kadang sekarang ini khusyuk, tapi beberapa detik kemudian kan bisa kan gitu.
namanya hati kolom Iya. kira maka kita selalu berdoa ya muqallibal qulub Sabit Sabit qalbana qalbana ala ala dinik. Tidak dinamakan hati kalau tidak bolak-balik lah, baliknya kan setiap detik. Banyak sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu semisal nama itunya di awal kok keliru, tidak ada alasan untuk spot, maksudnya sudah tidak ada memperbaiki, kalau bisa sekarang diperbaiki supaya nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. terus kalau memang itu adalah kesalahan personalnya Ustadz itu bisa nggak kita mencegah supaya hal yang seperti itu tidak terulang di kemudian hari, tidak ada oknum-oknum yang lain yang terjerumus ke dalam hal seperti itu juga. Ya, caranya sering memberikan motivasi kepada pengajar, pendidik, kalau kamu itu menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, jangan bermain-main, jangan sampai dijadikan kesempatan. Nah, yang lebih ditekankan itu yang niatnya, nawaitunya. Kalau mengajar itu mengajar yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada gerakan di dalam hati cepat ditolak, wah ini setan, tidak boleh. Ya, sering begitu. Tapi kalau semisal lupa ya kadang minta nasihat kepada orang soleh. Nah, salah satu cara untuk meredam itu semua ya sering kumpul kepada orang-orang soleh, sowan. Kan kalau kita memandang wajah orang soleh itu kan ibadah yang tinggi sekali. Oh, Itu pahalanya besar sekali melihat wajah ulama kemudian kita merasa senang karena melihat itu dengan Baik. satu pandangan katanya tuh Allah menurunkan satu malaikat dan akan selalu mendoakan dia sampai hari kiamat. Yastaghfiruna. salah satunya seperti itu, memandang saja. Memandang itu kan saja. dalam hadis lain kan diterangkan lebih baik dari sedekah 1000 atau 100 kuda itu. Memandang saja itu, Memandang. belum kita mencium tangan, belum kalau kita sedekah, memandang saja. Tapi sekarang orang sekarang sudah bosan apa repot, wah dibang memandang ulama, memandang hadis saja. Aduh. Nah, hal seperti itu pendidik sekarang harus ditekankan, sering-sering sowan ulama sepuh. Memandang wajahnya saya itu sudah menjadikan rem itu pengendali supaya kita tidak terjerumus pada hal yang masih misal nafsunya berkobar-kobar ya sowan pada ulama. Salah satunya itu tadi ya, salah satu faktor. Tapi yang penting itu jangan sampai ditakyir itu menyebar luaskan kita seperti itu, nanti dikatakan Gosip ya. ya apa kita sendiri yang kena. Maksudnya yang kena itu kan bahaya tuh, lam yamut illa wa huwa waqi'un fiha. Orang yang mencela orang yang melakukan maksiat itu tidak akan mati tinggal sebelum dia melakukan maksiat yang ia sebarluaskan. Itu saja maksiat, apalagi kita menjelek-menjelekan orang yang sering melakukan kebaikan. Itu nggak boleh.